上星期老师说了，老师要教你们什么呢？你还记得吗？教你们让你们读课文，是不是？课文第几课呢？就是课文第6课。课文第6课。好，你们准备了吗？如果准备了吗？我老师就教。好，耐力，你读一读啊。我们的课本就是第14页，第6课，个个去学校。耐力有在吗？耐力啊。哦，没有数耐力啊。好，Eric 好了，耐力没有数啊。好，Eric 有 Eric Firmansyah。好，没关系，耐力啊，你没有数，本来就没有数，又会不会读呀？这样子，好，Eric 有在吗？Eric，Eric Firmansyah，还没准备吗？Eric 啊，如果还没准备，老师再叫其他的学生。Tiffany 6。Tiffany 6有在吗？ Nggak ada bukunya loh, Ustaz. 没有数，也没有 没 数。哦，Tiffany 也没有数。Sania 有在吗？Sania，Eric 也没有数。很多学生没有数呢。还有其他的 Jesslyn， Jesslyn 有在吗？ Jesslyn Gabriel Wijaya， 还没准备吗？Jesslyn，也没有数。好，下一个 Brandon， 老师，我没说。也没有数。好，没关系，Brandon，我就问你，Brandon 今天几号今天等一下，我想看哦，5月4号。？5月4号。现在几点？现在7:06。呀，7:06，对，很好呀。好，谢老师。谢谢。好，老师再教其他的学生。Stephen 有在吗？Stephen， Stephen 有在吗？Stephen，大家没有说什么。
好，如果大家没有书，老师教其他的。好，老师再解释你们一下这个局啊，你们看白板呢，这个局的意思是berapa啊？平常这个局的后面我们要有这个量词，量词什么意思呢？量词就是 kata bantu bilangan atau kata satuan。啊，为什么我们要用量词呢？因为有这个名词karena ada kata bendanya. Makanya kata benda, semua kata benda mempunyai kata satuannya atau KBB. Sekarang kata-kata di ini berapa juga selalu diikutin kata, kalau diikutin kata benda maka kamu harus menyebutkan kata satuannya dulu atau KBB-nya baru kata benda. Ya, salah satu contoh ini. 一个例子给你们看呀，几个人ya, ren kan orang, kata benda. KBB-nya ren pakai ke, jadi 几个人. Kita nggak bisa ngomong 几人. Ya, 几个人, ini kata tanya. Yang disebut 名词 itu adalah ren ini. Ya, yang disebut 名词 adalah ren. Nah, ini 名词 yang disebut ren itu 名词 ini. Oke, sudah tahu? Yang disebut 量词 adalah ke ini. Atau KBB. Ya, jadi belakangnya di ini selalu diikutin oleh 量词 kalau ada 名词nya. 几个人, kata tanya kan, jawabannya 两个人. 2 orang, nggak boleh ngomong 2个人, nggak boleh. Ya, harus menggunakan kata liang. Karena apa? Di belakangnya ada 量词nya, jadi kita nggak boleh ngomong 2个人, nggak boleh. Ya, jadi kalau belakangnya ada 量词nya kita ngomong liang. Lalu ngajarin dulu kamu liang ini dulu, satuin dulu. Kemarin-kemarin udah sih mungkin ya, karena makanya lalu mereview lagi, lalu step fusi ya. Oke. Selanjutnya, ini seperti ini ada 教室有几个人. Kalimatnya pendek banget tadi 几个人. Ditambah lagi keterangan tempat. Keterangan tempat harus selalu di depan. Ya. Di 教室ada keterangan tempat kan, ada kelas, ruang kelas. 有几个人, ada berapa orang. Oke. Nah, di sini menggunakan nitia, rumah kamu. 有几个人. Bedanya apa loh ke sama ko ini di sini ini? Sama-sama kan, dua-duanya pakai ran. Nah, kalau ko ini biasanya untuk menyatakan warga atau penduduk. Gunakan pakai ko. Kalau ke ini menunjukkan ke orang, seperti ke, tie, meme, ya, menggunakan ke. Ni yu ji ke meme. Kamu mempunyai berapa adik perempuan, pakai ke itu. Nggak bisa, ni yu ji ko meme. Nggak bisa. Ya. Nah, kalau yang di bawah ini, ni jia yu ji ge ren masih boleh. Ya, ni jia yu ji ge ren. Ini kemarin kita udah belajar kan di buku kemarin, ni jia yu ji ge ren. Nah, jawabannya ni jia yu ji ge ren. Sekarang coba dijawab oleh Tania.
Ini pertanyaan 老师，你家有几口人？Yuk, Sania dijawab. Buka sendiri ya. Suaranya. Hello，老师，老师问你，你家有几口人？你家有几口人？你口人 Tahu artinya apa ini, Tania? 你家有几口人？你家有几个人？几口 bukan ko tapi ko mulut ya. 口人 Ya, ren. 人 Ya nggak apa-apa Tania. 啊 Kamu udah bagus kok ya. Kamu kalau berani ngomong biarpun salah nggak apa-apa. Itu berarti udah bagus ya. Dengan hal. 老师， Artinya apa ini, Tania? 你家有几口人？你个人 Artinya apa? Ini kan kalimat tanya. Jadi lo senanya kamu jawab. Kamu ngerti nggak ini pertanyaannya apa? Belum seberapa ya, belum seberapa nggak apa-apa. Lalu alihkan ke siswa yang lain, ya. Halo, Sanian, ya. 好，谢谢老师。 Banyak belajar lagi ya Sania. Dipelajarin. Nanti lo yang kemarin kan udah, biarpun kamu nggak ada bukunya, lo ngasih PDF-nya, ya kan? Dibaca lagi, ya, diulang lagi, nggak apa-apa. Ya, ngomong masih dasar, ya. 好，谢谢老师。好，谢谢，晚上好，ya. Nggak apa-apa, ya. Jadi kamu ulang lagi, makanya lo nggak berani ngajar di Cike ya gini. Di Cike itu banyak tulisannya apa yang sama ya, gitu. Makanya lo tes dulu. Nah, makanya lo ulang lagi sekarang ya, langsung buat macam-macam sekarang soalnya. 好，下一个呀，你家有几口人？好，Nelly，你读一读，你家有几口人？刚才 Nelly 有在呀，老师知道啊，但是你没有书，没关系。好，现在老师问你，你家有几口人？Ya, yang lain juga boleh niru terus. Lalu kan terus ngomong nih, jayu di koren. Kamu boleh nirukan terus ngomong gitu juga. Itu loh. Ya, kan kamu semua di mute, nggak ada suaranya nih, nggak apa-apa. Kamu ngikutin suaranya Lause terus itu. Oke, Nelly, John Pelema Nelly. 好，老师在叫其他的学生呀，杰斯林有在吗？呀，杰斯林。Tadi Jesslyn 说你没有书啊。现在老师叫你让你读一读。Ini pelajaran yang kemarin ya, Nitya Yuji Goren. Ini adalah pelajaran ke-3 ya kemarin ya. Oh, 3 buat Papa Mama. Jadi 5课 kan, Nitya Yuji Goren. 好，老师在叫其他的学生。Stephen 有在吗？ Ada nggak Stephen? Kok
semua nggak membaca gini gimana? Nggak apa-apa ya. Jadi Laosu bisa tahu gitu loh. Kalau nggak gini, kan Laosu nggak tahu kalau nggak nyoba gini. Ya. Hao Rifana, oleh Rifana. Rifana อยู่ใจ吗 Rifana. Ya udah loh, sepanggil siapa yang mau aja udah. Saya Siapa Lao, yang mau aja udah langsung. saya Lao. Hao Qing, ni是哪一位? Kamu siapa namanya? Stephanie Liu. Oh, Stephanie Liu 刚才没有数的呀。好，你读一读。你家有几口人？我家有2个人，是2个人，是吗？是2个人谁 udah ngerti kan? 谁 juga sudah pernah cari kan? 是哪一位？谁？我家有2个人，谁？Tadi kamu sebutkan siapa? 我哥和我，我和我哥和我，我和哥哥。我哥哥和我，saya dan kakak saya. Oh, 哥哥和我 atau 我和哥哥 nggak boleh ya. 我家有2个人 ya. 我和哥哥 itu. Yang dimaksud di sini adalah jia adalah keluarga juga boleh ya. Jadi bukan rumah. Mungkin kamu sekarang tinggalnya di Jakarta gitu ya. Jadi kamu tinggal sama Keke aja di apartemen gitu. Jadi kamu ngomong 我家有2个人. Artinya cuma ada 2 karena di apartemen. Kalau kamu anggap ini adalah keluarga kamu, biarpun kamu dimanapun, kamu tetap harus mengucapkan keluarga kamu ada berapa orangnya. Ya, jadi kamu pastikan yo papa, mama, ya, keke, hewa, boleh. Ya. Kadang-kadang keluarga ini dianggap nitya yu jikoren. Nah, keluarga ini bisa disebutkan loh ya. Seperti ada ininya, chong'u, binatang peliharaan itu. Misalnya kamu boleh juga masukkan sini. Ya, gitu. Tapi tidak termasuk ren di sana itu ya. Atau ada ini yeye, nai-nai. Makanya lo kemarin kan suruh belajar kamu Tiaju adalah keluarga kan, itu boleh sebutkan di sini gitu. Ya. Hao, Stephanie Liu, 好，谢谢你呀。谢老师。好，不谢。还有下一个是要读 Arif ya, Arif, 你在吗 Arif？ 好，老师。好，请。我家有7口人。10口人。好，你说。你家有10口人，谁呢？我爸爸、我妈妈和我哥哥。Jawabannya gini artinya ya. 我家有10口人, dari kamu sebutnya papa, mama, 哥哥和我. Itu cara ngomongnya ya. Nggak perlu disebutkan 我爸爸、我哥哥, nggak perlu. Ya, jadi langsung papa, mama, 哥哥和我. Ya, emang lo sebenarnya belum ngajarin yang kemarin gitu. Di buku kan ada ini. Yang di uke kemarin ya, pelajaran kelima. 没有数啊，老师。没有数ya, 没关系，老师教你现在ya. Adik jawabannya adalah itu. Ya. 谢谢老师。好，不学，你的对应是很好了ya. 好， udah tahu ya ini ya tadi caranya ya. Di belakangnya ji itu pasti kalau diikutin oleh kata benda harus ada KBB-nya. Makanya di sini loh selalu kan ngajarin kamu ya.
kata benda yang di sekitar kamu itu kamu yang udah pernah lo ajarin, itu kamu ucapkan terus bahasa Mandarinnya apa. Ya, di buku kamu ngomong shu, buku bacaan kamu ngomong keban, buku latihan kamu ngomong lian si che, selalu gitu. Nah, itu kan termasuk buku semua. KBP-nya apa? KBP-nya ban. Gitu. Jadi belajarnya gitu. Ya, seperti tadi Tania ya tadi yang kurang ya. Jadi cara belajarnya gitu. Jadi supaya kamu nggak kaku suaranya juga dalam membacanya. Karena apa kita belajar bahasa, pertama kali kita harus kaya vocab kita, yaitu 词汇. Dalam bahasa Mandarin disebut 词汇. 我们的词汇要丰富. 丰富 adalah luas, kaya, banyak. Ya, baru kita bisa ngomong. Ya, nomor 1 adalah 词汇. 第二 ada 口语. Ya, 口语 adalah cara bacanya, nadanya itu dalam bahasa Mandarin. 第三 baru 语法, 语法 baru grammarnya. Ya, nah kalau kamu, kan makanya ngajarin kamu grammarnya kan pendek-pendek. Yang pertama itu gampang-gampang. Terus kamu baca itu nanti juga ngerti, bisa tahu juga. Tadi Losu nggak perlu menyebutkan grammarnya gimana. Yang pertama kali Losu ngajar kan, 我有2本书, kemarin Losu ngajarin. 这是我的书. Kemarin sering ngajarin gitu kan. Itu ada grammarnya, susunannya begitu. Nah untuk kata bendanya, lo sekarang ngajari juga kamu. Kang pi, sian pi, itu yang golongan pi semua, alat tulis. Lantas KBB-nya apa? Nah itu coba dipelajarin terus. Ya. Kemarin lo sudah ngomong kan, terus itu harus dipelajarin. Ya. Kalau bisa tiap hari, tiap kamu kelihatan, kamu ngomong. Itu, benda-benda itu. Selain itu, Losu kan juga ngomong seperti tadi yang udah jawabnya bagus, ya. Nggak salah Arif ya tadi ya. Losu nanyain Jingtian Jihao, langsung saya jawab. Lah kamu juga sama. Kamu nanya diri kamu sendiri tiap hari Jingtian Jihao, itu. Kamu langsung lihat kalender, gitu. Nah, jadi kamu bisa menggunakan angka-angka itu setiap kamu ucapkan. Kalau kamu hanya angka-angka setiap hari ngomong 1, 2, 3, 4, 11, 12, kamu lama-lama bosen ya kan, itu nggak ada apa-apanya. Nah kalau kamu ngomong 今天几号, kamu bisa tahu. Nah, 5月4号, 5月 bulan Mei, 4号 adalah tanggal 4. Gitu. Nah, lantas juga kamu bisa ngomong 现在几点, Losu juga ngajarin kan udah kemarin 现在几点. Coba dilihat buku itu semua PDF-nya Losu kasih, ya. Makanya kalau kamu nggak mau ngeprint atau nggak bisa ngeprint, ya kan kamu tulis di buku. Kemarin Losu sudah ngomong gitu kan, tulis di buku. Sebisa mungkin kamu tulis Hanzi-nya itu. Karena sebelum kamu Losu ajarin itu kan Losu juga udah ngajarin kamu untuk menulis kan, yang hanya 2 goresan, 3 goresan, 4 goresan. Yang terakhir loh ngajarin kamu 5 goresan. Supaya kamu lancar menulisnya. Jadi kalau kamu lancar menulisnya, jadi loh kalau ngajarin kamu seperti sientai, tulisan sientai, kamu bisa nulis sudah tahu goresannya. Loh ngajarnya kan udah setahap pelan-pelan dan ngikutin peraturannya untuk mengajar tahap demi tahap, supaya kamu gampang belajarnya. Maka kamu ikutin, supaya bisa. Losu nggak berani melangkah maju lagi, kalau melangkah maju lagi ngajarin yang bagian depan-depan kamu belum bisa, tidak ada gunanya. Gitu, sayang. Dan selanjutnya pasti kamu tambah nggak ngerti. Ya. Coba diingat lagi ya. Kemarin lo sudah ngomong berulang kali begitu kan. Kirain lo semua bisa ngikutin. Tapi kayaknya lo lihat beberapa juga ngikutin ya. Makanya suaranya udah bagus. Ya. Oke.
Lanjutkan lagi ya. Sekarang tulisan ini. Nah sama ce ini juga sama. Kalau diikuti oleh kata benda, kita harus tahu liangsinya. Nah, ini contohnya. Ya. Coba ini dibaca sama ini. Siapa yang mau baca udah, langsung nggak manggil-manggil, supaya nggak kelamaan. Ya, tulisan ini. Na atau ce, zhi bi shi wo de. Nah, siapa yang mau baca tulisan ini? Ini sudah ada pinnya semua juga. Ya. Lalu juga ngelatih kamu, bisa nggak baca pinnya juga? Ya. Ayo siapa yang mau baca? 这支笔是我的. Lalu juga ada baca, kamu tinggal nirukan. Ayo. Ini kemarin Lalu juga udah ngajarkan kan kok. Ya. Ini saya mengulang aja. Siapa yang mau baca? Ya, Hảo Chiến. Này với. Saya mau coba Ustaz. Hảo Chiến.那这笔是我的。很好。Ya. 什么意思？哪支笔是我的？ Itu atau ini ada pensil ini atau pensil ini ada punya saya atau 呀，对，很 saya. 好。啊，好，下一个。这支笔有记着。这支笔有几几那个ketiga ya，有几支？再读一遍。这笔有几支？对，很好ya，慢慢写ya。这个是说问大题ya kalimat tanya。这支笔有几支？好，你打。Kamu jawab, maksudnya ini kamu tak ada jawab. Terserah kamu ngomongnya berapa. 我要2支笔。 Jadi ini pertanyaannya adalah apa bahasa Indonesianya? Coba diterjemahkan. 这支笔有几支? Kamu punya berapa pensil? Ya, bukan kamu. Ini ada kata-kata kamunya sama sekali. Ya. Ini. Nggak ada kata-kata kamu, nggak ada kata-kata sayanya, nggak ada ni-nya, nggak ada wo-nya. Hanya 这支笔有几支? Jadi ini alat tulis ini kamu punya berapa? Nggak ada kamunya di sini. Alat tulis ini punya berapa? You ada dua arti ya, satunya ada, satu saya punya. Jadi kalau di sini kita menggunakan kata-kata ada. 纸支笔 ya kan? Alat tulis ini ada berapa? Yuk dijawab. Ya, 两支笔。 Ya, jawabannya di sini tetap sama ya. Jawabannya tinggal ini C-nya kita isi ada berapa. Ya. Jadi jawabannya juga 这支笔 atau kamu ngomong nah juga nggak masalah, mungkin jauh tempatnya nah di sana kan. Jadi 哪支笔有2支? Nggak boleh, kamu C-nya ini kamu isi hanya ngomong 2 kan, 有2支. Itu caranya. Ya. Jadi 哪支笔有2支? Ya. 好，很好。
谢谢. Ya, yang lain ada yang ini masih bingung yang mengenai ini. Ya, jadi kalau ada setiap kata tanya, lo pasti suruh kamu jawab. Ya, yo ini ada dua arti, yang satunya ada, yang satunya mempunyai. Ya, kemarin lo kan udah ngajarin kamu pertama kali menggunakan kata-kata yo, mempunyai sama shi, itu paling gampang namanya. Nah, ini sekarang gunakan yang shi. Ya, siapa ya yang mau baca lagi ini? 那是我的笔. Yuk, siapa yang mau baca? Mungkin di sini lo panggil aja ya. Rudi. Rudi, ucai sama Rudi. Leo, Leo Hendriawan, ucai sama. Ini là sư教在做 Octavia Rudi di sini ya. 你好，老师。 Ya, 晚上好. Ini是哪一位? Kamu yang siapa nih? Yang Rudi atau? Leo. Leo 老师。 Oh, Leo. 好 Leo. 好 Leo, 你读一读。那是我的笔。什么意思？哪是我的笔？ 那是 artinya loh sih. Ya, artinya apa? 哪是我的笔? Na artinya apa? Na? Itu. Itu. Shi adalah ini, itu adalah itu saya kepunyaan. Nah, saya masih kurang tahu sih. Itu adalah pi. Lo sih kalau pi itu apa lo sih? Alat tulis kalau pi. Pi aja alat tulis. Itu adalah alat tulis saya. 对，很好. Ya, lalu kan dan nerangkan kalau ada te-nya kita harus menerjemahkan di belakang kata te ini ada kata benda apa, kita sebutkan dulu. Ya, kalau tulisan pi satu ini adalah alat tulis. Kalau qian pi adalah pensil. Ya, yuan zhu pi adalah ballpoint. Sui pi adalah spidol. Ji hao pi adalah spidol yang nggak bisa dihapus itu, ji hao pi. Ya, untuk biasanya untuk kasih apa? Tanda-tanda di plastik apa itu pakai ji hao pi, spidol. Ya, yang permanen itu. Nah, kalau pi aja adalah alat tulis. Ya, Leo. Nah, ini kan sekarang ini kalimat positif ya, Leo. Nah, shi wo de bi. Sekarang buat kalimat tanya ya. Itu adalah pensil siapa, alat tulis siapa? Gimana cara membuatnya? Menggunakan kata shui kan siapa? Itu adalah alat tulis siapa? Buatnya gimana baca Mandarinnya? Nah, shi. Nah, shi. Kalimat tanyanya, kata tanyanya di sini pakai shui. Masih kurang tahu sih. Jadi ini kan jawabannya adalah na shi wo de bi kan, itu adalah pensil alat tulis saya. Jadi yang ditanyakan ini kan punya siapa di sini nih. Makanya membuatnya adalah na shi shui
tepi, tinggal kata-kata wo-nya ini ganti shui. Wah, berarti kemarin loh saya nerangkan masih belum bisa semua ya. Mengenai grammarnya. Ya udah nanti lo ulang lagi ya. Soalnya kalau udah bisa lo pasti putar-putar balik semua ya. Kalau ngajari balik-balik ya itu. Tadi kamu supaya benar-benar ngerti. Oke, nanti lo terangkan lagi kalau itu. Lo minggu depan Xingqi itu langsung ulang lagi pelajarannya ya. Ulang dari awal semuanya ya supaya kamu ngerti ya. Sekarang lo ngajarin mengenai tulisan nih sebentar di sini. Kalau enggak nanti sebentar nih lo naik ke atas lagi mengenai tadi. Ya, sekarang lo kemarin udah ngajarin kan kamu kan tulisan ini supaya kamu lebih gampang mengenai tulisan seperti ko. Ini bacanya adalah ko ya. Makanya kalau ada satu tulisan ini bacanya apa itu diikutin. Itu loh bacanya apa juga. Ya. Seperti ini satu tulisan kan juga mempunyai satu arti, artinya mulut kan. Ko, ikutin terus bacanya adalah ko. Waktu nulis juga sama. Kemarin kan termasuk tulisan 3 goresan kan. Udah loh suruh nulis setengah halaman kan gitu semuanya. Udah tulis belum semuanya setengah halaman. Kamu harus ngikutin ya. Langsung ngomong apa itu diikutin karena kamu pelajaran basic loh ini ya. Kalau kamu nggak mau ngikutin pelajaran basic sekarang, nanti kamu bisa kesulitan gitu loh. Ya. Benar-benar kesulitan kamu mau menghadapi pelajaran berikutnya. Gitu. Seperti ini. Ya. Bacanya kan ko, ikutin kamu bacanya ko. Jadi waktu setiap kali nulis, sudah ngomongkan goresannya itu gimana, tulisan ko itu. Ya kan? Tulisan ko adalah goresannya adalah, ini pertama adalah sebelah kiri, paling kiri dulu kan kalau kita nulis. Kalau nggak paling kiri, paling atas. Nah kita tulis su-nya dulu. Karena su di sini adalah basicnya daripada tulisan ini. Baru hengze. Hengze ini kan bukan basic, karena ada hengze. Ada ze-nya adalah turunannya heng. Ya. Nah, makanya kita tulis su-nya dulu, baru hengze, baru ditutup heng. Nah, kalau udah selesai tulisan kita nulisnya, kita baca. Ini bacanya tulisan apa adalah ko. Nah, kalau kurang betul, kamu baca lagi ko. Udah merasa yakin betul suara kita, baru kamu artikan. Artinya apa ko? Ini mulut. Ya. Kemarin loh kan udah ngajarin, udah ngeprint ke kamu, ya. Itu dipakai selamanya. Ya, kalau mau untuk belajar selanjutnya dipakai selamanya itu. Kemarin loh semalam udah kasih kamu foto langsung ya. Nggak salah loh kasih ke pancang supaya kamu untuk belajar menulisnya lebih gampang. Seperti ini aja udah deh. Ini lihat semua. Pertulisan ini kamu lihat ya. Tulisan ni ini. Nah, ini kamu tulis dulu nih dulu. Baru atasnya ini tulis ping sama sengtiaunya. Sama artinya. Udah kan? Nulis dulu jadi nih. Sebisa mungkin kamu salah betul nggak apa-apa cara menulisnya. Pokok jadi dulu, kamu kasih bacanya apa ini. Jadi tulisan ini kan kamu nggak ngerti sama sekali kan bacanya apa ini. Nah, ini ping ada cara untuk membacanya, untuk membantu kamu membaca suaranya ini apa. Ping kan lo sudah ngajarin semua juga udah bisa kan. Nah, ini adalah ni. Nah, karena ne kan, ne baru titik 2 dipasang. Ne sama le kan titik 2 dipasang. Dia nada ketiga, makanya suaranya ni. Nah, ini i yang titik 2, makanya kita bacanya panjang banget i-nya. Baru kita kasih artinya wanita. Nah, cara menulisnya gimana? Ini kamu lihat nih. Adalah pie tian. Setiap kita menggoreskan tangan ini untuk menulis di sini, kita harus mengucapkan ada pie tian. Setelah pie tian apa? Ada pie. Setelah pie baru heng.
Kalau udah selesai kita baca tulisannya ni, kamu baca 2 kali 3 kali nggak apa-apa, supaya suaranya bagus. Dan ingat kalau tulisan ini bacanya ni, baru diartikan wanita. Loh sudah ngajarnya kamu gampang banget loh ya, menggunakan bahasa Indonesia, langsung wanita itu. Biasanya loh kalau mau ngajarkan ya siswa yang lain, loh nggak ngajarnya pakai bahasa Indonesia, aduh ni lalu gambar, pakai gambar tunjukin fotonya, fotonya seorang wanita gitu. Tadi lalu nggak ngomong bahasa Indonesia wanita, tapi nunjukkan foto wanita. Lain kali lalu nunjukkan foto wanita ini, kamu bisa baca nih gitu, seperti ini foto wanitanya. Lalu tunjukkan begini. Jadi kamu nggak boleh ngomong bahasa Indonesia sama sekali wanita. Jadi kalau kamu kelihatan gambaran ini, kamu juga harus mengucapkan langsung ni gitu. Itu adalah pelajaran bahasa yang benar-benar bahasa Mandarin. Jadi kita boleh berucap ya bahasa lain. Kecuali kalau nanti udah selanjutnya yang pelajarannya nggak bisa dilihat, nah itu baru bisa kita menggunakan. Supaya kamu apa terbiasa mengucapkan terus. Jadi kalau kelihatan gambaran wanita, kamu ngomong itu udah nih langsung gitu. Oke. Nah itu cara untuk menulisnya. Nulisnya ini juga harus ini kan buku kamu gini ini. Kita nulisnya harus setengah halaman sini, baru nanti tulisan selanjutnya kamu nulis tulisan ini. Seperti tulisan apa ini? Ya, tulisan kung aja udah yang gampang. Nah, tulisan shan kalau enggak yang gampang ini. Tulisan shan gimana nulisnya? Shu-nya dulu kan? Nah, baru shu-je, baru shu lagi. Baca shan, shan, artinya gunung. Selesai itu di sini kamu nulisnya langsung jadi. Tapi tetap harus diucapkan. Itu loh maksudnya. Nah, sebalik loh lah, lagi loh ya ini ya. Pelajaran yang pertama kali ngajarin kamu. Tapi ini bukan ping, tapi ngajarin kamu nulis. Nulis itu penting sekali dalam bahasa Mandarin, yaitu butuhnya. Kita nulis itu soalnya dapat 5 manfaat. Ya. Nomor 1, kamu tahu nama goresan-goresan itu apa. Apa yang disebut heng, apa yang disebut shu, sama. Kedua, kamu bisa mengucapkan ping kamu. Jadi kamu bisa mengucapkan ping kamu, ini baca apa. Seperti tadi, ni, kamu bisa baca ni artinya. Bergunakan ping kamu. Karena ada tulisan ini. Udah itu, kalau kamu menggunakan ping, pasti ada shengtiao-nya, kan ada nadanya, kan nadanya juga keluar. 3. Keempat adalah kamu dapat apa? Menyebutkan artinya. Artinya apa tulisan ini? Udah. Kelima, kamu tahu jumlah goresannya ini ada berapa. Seperti tulisan ini, jumlah goresannya ada berapa? Ada 3 kan? Itu. Kamu kalau sampai salah, jumlah goresannya jadi 4 atau jadi 2, berarti kamu urutan goresannya salah. Bishonnya kamu salah. Menyebutnya tadi bukan pie tien. Mungkin kamu hanya menyebut pie, berhenti, tiennya kamu sambung lagi, jadi menjadi 4 goresan. Oke? Nah itu pentingnya di sana menulis, bukan apa-apa. Memang mungkin 5 tahun ke depan apa 10 tahun ke depan ya kamu nggak diharuskan menulis. Itu pun kalau kamu udah belajar di buku sampai buku ke 10, 11. Karena kamu udah banyak menulis. Kalau kamu udah buku 10, 11, kamu paling dikit udah menguasai adalah 800 kosakata. Ya, udah menguasai 8, paling sedikit tuh 800 kosakata. Berarti kamu udah nulis banyak.
Itu pun kamu nanti bisa menjumpai tulisan-tulisan yang nggak pernah kamu tulis kalau udah hanya 800 kosakata itu. Ada tulisan yang kamu belum pernah cara menulisnya, nggak tahu caranya itu apa. Ya, oke, udah ngerti sampai di sini. Makanya kamu coba deh belajar lagi menulis ya. Lalu memohon ya bantuannya kepada semuanya. Coba belajar lagi untuk menulis, untuk menguasai benar-benar kamu bisa menguasai bahasa Mandarin. Kalau enggak, ya hanya sekedar aja belajarnya. Itu. Bentar udah lupa. Kita belajar bahasa Mandarin bisa benar-benar menguasai sampai bisa enggak cepat lupa itu adalah 5 tahun. Ya. Kalau belajar yang lain mungkin 3 tahun. Kalau belajar bahasa Mandarin enggak harus 5 tahun. Itu continue kamu terus gunakan. Jadi kamu nggak bisa lupa. Kalau kamu hanya setahun, 2 tahun, di tahun keempat atau tahun kelima itu bisa hilang semuanya. Dari sini nggak bohong cerita ini. Ya, udah membuktikan. Saya Laosu ngajarnya juga udah lama, muridnya juga udah banyak, adik Laosu tahu semuanya. Ya, makanya pengalaman ini Laosu sekarang ceritakan ke kamu semuanya. Supaya kamu yang benar-benar mau belajar ini nggak sampai ini sia-sia. Laosu nulis Hanzi untuk nulis sesuai goresan harus dihafal satu persatu ya tiap goresannya. Yang harus dihafalkan itu nama goresannya. Kemarin Laosu kan udah ngirim kan nama goresannya. Mungkin yang masih baru bisa minta lagi ke Pancang ya. Ini loh. Goresannya ini namanya. Apa yang disebut heng ya, apa yang disebut su ini loh. Apa disebut pie, ini nama goresannya. Ya. Nanti heng pemetaan yang paling banyak. Ini menjadi heng pie, heng ze go, heng go yang heng pie yang panjang, heng ze ti, heng ze wan go, heng ze pie, heng ze go. Nah ini pemetaannya. Dari setiap goresan ini kamu tahu namanya apa, ya bukan katanya tiap huruf goresannya dihafal, bukan. Ini yang harus dihafal. Seperti tulisan tadi, ini xiao, yang kamu lihat. Ya, xiao atau san ini. Nah, kita nulisnya adalah tengah dulu tulisan xiao ini, karena ada ko-nya. Ini loh, juga udah nerangkan. Kalau ada tulisan ko, kita nulis dulu. Ini, shu ko. Baru, zuo tian, tian. Nah, selesai baru dibaca. Ya, yang nggak ngerti nanya, ini loh, senang siapa Leo tadi nanya ini. Ya, siapa yang sering nanya, yang nggak ngerti nanya, pasti dia menjadi ingat banget. Makanya loh, senang kalau ada siswa yang nanya, nggak ngerti nanya, jangan diam aja. Kalau kamu nanya, ya pasti jadi kamu diceritain, ingat langsung masuk ke otak kamu, melekat banget. Jadi nggak lupa. Seperti Leo sekarang nanya, ceritain gitu, langsung dia tahu nanti. Oh, cara menulis itu adalah begitu, harus dihafalkan ininya nama goresannya. Jadi setiap kita menggoreskan goresan itu, kita tahu namanya apa. Tahu dari mana? Dari ini. Kemarin lo sedang ngirim. Ya. Ini pun nggak seberapa komplit, masih ada beberapa yang kurang. Tapi nggak apa-apa, kamu gunakan dulu, dia cukup juga. Ya. Kamu kalau udah belajar ini, nanti ada yang kurang di sini, kamu bisa mengerti sendiri kok. Bisa tahu sendiri ini bacanya apa. Oke. Makanya nulis itu penting sekali dalam bahasa Mandarin. Apalagi yang Laosu sekarang kasih kamu ketulisan, kamu suruh kamu nulis itu banyak digunakan nanti kata-kata itu. Kalaupun yang jarang digunakan, itu Laosu mementingkan apa? Mementingkan ping, sama pingnya nomor 1.
Karena ping itu jarang dipakai. Jadi ada tulisannya, lalu ngajarin tulisannya supaya kamu mengucapkan pingnya. Karena ping itu jarang dipakai. Kalau nggak ketemu tulisan itu kan nggak dipakai pingnya. Makanya lo kasih tulisan itu. Supaya kamu membacanya. Tapi 90% yang lo kasihkan kamu tulisan itu adalah tulisan yang nanti bakal sering dipakai. Ya, seperti kata ko, mulut itu. Ya kan? Dia kan nanti lo kasih tulis menko. Ya kan? Ko sui, air liur. Nanti lo cuma ngajari hai ko. Tadi ko sui ko-nya semuanya depannya ko sui ko-nya dulu. Kalau menko, mennya dulu. Haiko, kemarin kita sudah belajar kan tahai. Tahai kan lautan kan. Lalu semua dari kamu. Supaya kosakata kamu kaya. Nggak hanya ko aja. Hari menko, pintu gerbang. Ko sui, air liur. Haiko, pelabuhan. Itu belajar kosakata. Jadi sekarang belajarnya adalah men dulu kan kamu, belajar cari men aja. Men artinya pintu. Setelah lo gabung jadi pintu gerbang atau pintu depan nggak boleh. Nanti juga setelah digandeng kata-kata itu seperti menko, nggak hanya pintu gerbang aja artinya, bisa ada beberapa arti lagi. Gitu bahasa Mandarin itu. Jadi menyakup hanya segini aja, tapi dia itu berkembang. Seperti tangan kita nggak menggenggam ini aja, tapi dia itu mengembang gini ya. Nah, tambah lama tambah luas. Kalau udah luas 5 jari udah keluar gini, bahkan dia ada yang bergerak begini. Dia nggak berhenti gini aja, bahkan ada yang bergerak begini. Itu adalah kata-kata bahasa Mandarin. Nggak hanya satu men seperti ini, ada menko sama ini aja. Enggak kan? Ada menko, ko sui, hai ko. Tapi menko bukan artinya hanya pintu gerbang aja. Pintu depan juga boleh menko. Pintu paling depan di rumah kita itu, kita sebut menko, juga boleh. Nah, makanya langsung ngomong ini bisa goyang-goyang gini lagi. Bukan hanya satu arti. Itu adalah bahasa Mandarin. Ya, mungkin bahasa lain juga ada yang gitu sih, ya kan itu. Kalau bahasa Mandarin itu lebih banyak gitunya, lebih macam-macam nanti. Oke, udah ngerti? Ada yang bertanya lagi, boleh nanya, ya. Siapa mau nanya lagi mengenai tulisan lo sudah terangkan, ya. Maka nulis lagi ya, apa lo perlu kirim lagi, suruh nulis lagi. Yang goresan 2, goresan 3, goresan 4. Bahkan kemarin lo sudah suruh nulis kamu kan seperti tulisan ini. Alat-alat tulis semua ini. Lo juga udah ngirim kan perjalanan alat tulis ini. Suruh kamu nulis Kang Pi, Chen Pi, Meiyu apa kan. Lo sekiranya kamu udah bisa gitu loh kemarin itu. Udah menguasai, ternyata belum semuanya. Yuan Chubi, nah ini Jihao, langsung nggak tambah pi kemarin Jihao ini. Jihao pi yaitu spidol yang permanen itu. Ini loh semua kemarin suruh kamu nulis daan ini. Dan ngirim juga. Tulisan Lao Shi apa ini juga. Padahal lo Lao Shi belum ini loh ya. Lao Shi dan nerangkan kemarin Lao itu artinya tua. Shi itu adalah juru. Orang yang mempunyai keahlian suatu juru. Disebut shi. Kalau Lao sendiri ada tua. Kemarin Lao hanya menerangkan itu aja. Lantas suruh kamu nulis. Makanya Lao nggak gabung antara Lao sama shi. Kalau Yuan Chubi, Lao gabung semuanya. Yuan Chubi. Padahal kalau mau dipecah-pecah ini juga bisa. Yuan bulat. Chu adalah mutiara. Bi alat tulis. Maka Jihao Bi Lao juga
nggak langsung jadi bi-nya langsung adalah spidol permanen. Tihao itu adalah tanda. Makanya kayak satu buah kata aja gitu ya. Kemarin kita belajarkan ji. Tulisan ini kan yao ji zu. Harus diingat kan? Anquan di yao ji zu. Diingat kan tulisan ji. Ji ini ada ingat. Tapi sekarang kalau ganti hao, ti hao itu ada tanda. Emang tanda itu kan untuk kita ingat. Maka kita kasih tanda. Ji-nya udah belajar kan, hao-nya juga udah belajar kan. Hao-nya artinya tanggal kan atau nomor kan. Gitu loh cara belajar. Kalau kamu udah menguasai satu, kalau digabung-gabung dengan tidak menjadi suatu kesulitan. Apalagi yang kamu pelajarin sekarang yang Allah ajarkan itu semuanya yang menyambung, benar-benar menyambung. Nanti di kemudian hari bisa ada yang tidak sama sekali tidak menyambung artinya. Itu memang yang lebih sulit. Nah, waktu itu kamu kalau udah belajar lebih sulit karena yang udah ini udah kamu kuasain, yang gampang juga tidak merasa kesulitan. Ya, sekali lagi Lao mohon pada semuanya untuk belajar sungguh-sungguh supaya kamu mendapatkan benar-benar ilmunya ini. Gitu. Dibaca terus, kalau dibaca terus itu kita mendapatkan goi-nya, bahasa lisannya itu bisa bagus. Hanya satu tulisan dulu, seperti go, man, ren, apa itu baca dulu satu-satu sampai bagus, baru kita gandeng. Buat kalimatnya kan tadi tiga ren, 3 huruf kan, di juga gampang kan nulisnya 2 goresan, ke juga gampang kan 3 goresan, ren juga gampang kan 2 goresan. Tulisannya gampang banget kan dari kamu bisa nulis, gitu. 3 ren, berapa orang artinya juga. Nah, susunnya juga sama kan, harus di-nya dulu, baru ke, baru ren-nya. Nah, itu termasuk grammar di sana itu. Tapi grammar ini kan gampang banget, jadi langsung nggak usah ngajarin. Pokok kamu ngulang-ulang terus kata-kata itu. Nah, depannya tadi lo tambah lagi, ni jia yu di geren, atau ni jia yu di geren. Nah, tambah lagi, dipanjangkan lagi kalimatnya. Gitu. Nah, gitu cara belajarnya bahasa Mandarin. Ya. Kayaknya minggu depan, asing jisi langsung ulang lagi ya pelajarannya ya. Di sini siapa yang mau bertanya, mau diulang lagi apa lanjut? Kalau lanjut langsung kasih pelajaran ke-7. Kalau mau lanjut, kalau mau diulang lagi minggu depan langsung ulang lagi mulai dari yaitu 2 goresan, 3 goresan, 4 goresan tulisan. Ya, lalu saya ajarkan yang ini loh yang kemarin. Kamu yang mengenai ini. Nah, ini loh, yang pertama kali loh sekarang ngajarin kamu, wo ni ta, ya, wo tambah men, wo men, ni tambah men, ni men, ta, ta-nya ada 3, ini loh tuh, ta laki-laki, ta perempuan, ta benda atau hewan. Nah, langsung ngajarin lagi kata bantu bilangan yang tulisan gampang, ke, ban, kalau tambah zi, benzi ada buku catatan. Nah, langsung ngajarin lagi. Ngulang berarti ini. Nah, baru kata lao shi. Nah, ini loh pertama kali ngajarin tulisan yo ini. Yo.
ada atau mempunyai. Ada dua arti kan? Jadi dua-dua juga ada dihafalkan, mempunyai dua arti ini. Kadang lebih daripada dua arti, bisa 4, 3 arti. Ya, tapi Lao Tzu ngajarin kamu pertama yang ini, ya udah Lao Tzu tulis yang ini dulu, pokoknya ini kamu kuasain. Yu itu artinya ada atau mempunyai. Tambah lagi depannya wo yu, saya mempunyai. Tambah lagi wo yu, supau, saya mempunyai tas kuah. Jadi dipanjangkan terus kalimat ini. Seperti itu, ini artinya milik atau kepunyaan juga. Tentu. Ini kamu kemarin juga sudah ngirim juga. Sama shi. Maka lo sudah ngomongkan tadi, shi sama yu, itu lo ajarkan dulu, paling gampang soalnya. Kalau shi artinya adalah atau ya. Nih. Ta shi dia adalah, ta shi lao shi dia adalah guru. Baru lo ajari kata penunjuk. Je sama nah. Habis itu lo ngajari kata tanya shui, siapa. Ya, makanya tadi lo nanya kan sama Leo, ya ini lo sudah pernah ngajarin di sini nih. Kalau shui itu adalah siapa, kata tanya untuk orang, nggak mungkin untuk benda. Berarti kamu belum menguasain, ya. Nah, lantas lo ngajarin lagi KBB-nya. KBB lo sudah ngomongkan, kumpulkan semua KBB, semua kata kerja kumpulkan. Kata penunjuk emang nggak banyak, hanya 2. Nggak perlu dikumpulkan. Kata benda yang lo ajarkan seperti ini, shi, penggaris, ya kan kemarin lo ajarin. Ada ta shi, ada chang shi, ada xiao shi. Ya kan, mengaris panjang, mengaris kecil, pendek, panjang pendek, lo juga ajarin semuanya. Nanti lo ngajari tao zi pisau. Nah, tao zi bisa tao pian, bisa jian tao, ada kata tao. Tao sendiri ada pisau, tapi kalau tao pian ada cutter. Kalau jian tao ada gunting. Nah, kalau jian aja adalah kata kerja, artinya menggunting. Ini harus dipelajarin dari awal. Nah, bi di sini juga harus ajarin kan, artinya alat tulis. Kalau udah gabung dari kang pi baru pena tinta loh kang pi ini. Dosa juga terangkan jelas. Kadang kita kang pi dianggap pulpen juga boleh karena sampai 4 tinta nggak ada ya nggak apa-apa lah itu. Lalu terangkan juga kang di sini artinya apa? Artinya besi baja juga. Semua lo sudah jelaskan dengan jelas. Lah ini kamu hafalin semuanya satu persatu ini. Karena benda-benda ini adalah di sekitar kamu dan kamu gampang menjumpain, jadi kamu pergunakan benda-benda itu untuk belajarnya. Jadi lebih gampang. Ya, di sini loh itu juga nggak menggunakan untuk gambar ya, menggunakan gambar untuk kamu menerangkan. Nah, kalau ini adalah pulpen gambarnya gitu. Disebut adalah yuan cupi. Langsung nggak ngasih kamu gitu, karena di sini adalah kelas dewasa. Kamu udah tahu kalau ini adalah ini adalah pulpen. Kecuali kalau anak-anak ya, langsung pasti kasih gambar. Mereka nggak tahu soalnya. Ya, mereka nggak tahu, cutter itu nggak tahu, karena mereka belum boleh megang cutter karena masih kecil. Nah, kalau gunting mungkin mereka tahu, Mas Yan. Gunting pun kita juga memberi gunting dia yang gunting yang paling aman, ya, yang terbungkus oleh plastik, udaan, nggak mungkin kena yang tajamnya. Makanya mereka nggak ngerti kalau ada gunting yang lain juga. Gitu. Kalau kalian kan sudah mengerti semuanya, kalian harus nggak kasih gambar. Lanjutnya loh, ngajarin mau pi apa ini? Nah, coba ini masih ada nggak semuanya? Baru Lao Tzu buat kalimatnya. Wah, tahu pian nih, jian tao. Apa ini kemarin Lao Tzu juga udah ngajarkan semuanya kan? Anggota Lao Tzu juga udah tulis di sini Lao Tzu adalah profesi atau kata ganti nama. Lantas Lao Tzu ngajarin kamu kata tanya, menggunakan kata tama, kalimat positif, negatif, dan kalimat interrogatif. Lao Tzu kemarin udah ngomong pakai bahasa Mandarin nih, ya kan? Nah, positif, negatif,
kalimat tanya. Lo sedang ngomong, ini adalah 我定居, ya kan? 疑问句, 肯定句. Lo sudah menggunakan bahasa Mandarin semua, kirain lo kamu udah ngerti. Apalagi lo kalau omongnya ada 肯定句, 我定居, 疑问句. Kan malah nggak ngerti. Ini loh saya juga udah ngajarin subjek, tambah verb, tambah me, tambah verb lagi, tambah objek. Kemarin loh sudah nerangkan banyak, juga memberi kasih contoh-contoh terus. Nah, sue ini juga langsung ulang lagi di sini. Ini semua pelajaran yang lo kasih ke kamu ini semuanya. Ya, lo juga ngajarin cai sama tulisan 2 itu yang artinya liang. Ini kalimat yang lebih yang jelas, yang singkat, jawabannya apa? Lalu juga udah ngajarin kamu. Ini kalimat ya, 肯定句, kalimat positif. Kalimat ini 我定句, kalimat negatif. Nah, kalimat yang ini ada 疑问句, kalimat tanya. Nah, ini kalimat negatif yang dibuat pertanyaan. Menggunakan kata 是不是. Juga sudah lo ajarkan. Ini di sini ini ada grammar ya. Ifa. Udah lo sebuat yang macam-macam dan lebih panjang kalimatnya. Ini juga udah lo ajarkan. Anda lo juga udah ngasih kamu PR supaya membuat bahasa Mandarinnya. Ya, sampai di sini kemarin. Ya. Ya, sampai di sana udah. Oke, masih ada pertanyaan? Nggak ada yang bertanya? Cukup? Waktunya langsung perpanjang nggak apa-apa, karena selanjutnya nggak ada pelajaran dan ya. Xie Lao Shi katanya semping ya, nggak enak badan ya, dan di bu shufu. Maka Lao agak lama ini nggak apa-apa. Ya, ada pertanyaan lagi? Oh, ini ada yang nanya bacanya shui atau she, ya. Kalau she ini yang lama punya, ya. Langsung ngajar yang she, langsung ngajarnya shui, ya. Artinya siapa? Kalau yang she ini nanti kamu pasti langsung ajarkan juga she. Karena seperti she ini adalah yang tradisional, ya. Jadi seperti syurga itu syair-syair kan zaman dulu orang yang membuatnya. Orang zaman dulu emang menggunakan kata she. Jadi kalau yang seperti syair-syair itu kita nggak boleh ganti, bacanya nggak boleh ganti, ya. Jadi kita suaranya tetap menggunakan kata she. Ya. Di Taiwan masih menggunakan kata she. Ya. Kalau di Talu, sekarang kalau kita belajarnya kan Sientai Hanyi. Sientai Hanyi kita menggunakan kata shui. Ya. Jadi kita menggunakan yang Sientai Hanyi aja yang sekarang. Kamu menggunakan kata shui. Tapi she ini nanti kamu juga bisa menemukan kalau kamu baca syair nantinya. Syair-syair yang zaman dulu itu nggak boleh diganti ya, di suaranya kita tetap menggunakan apa ya apa. Itu. Kalau tulisannya tetap diganti karena kita menggunakan Sientai Hanyi kan. Jadi langsung pakai yang ini tulisannya. Kalau tulisannya tetap diganti, tapi pengucapannya tetap kita menggunakan yang lama. Ya. Menggunakan kata she juga. Ya bagus sekali pertanyaannya ini ya. Tapi ini kemudian hari ya, Stephanie Liu ini kayak udah pernah belajar, makanya dia udah bisa. Dan masih ada pertanyaan apa lagi? Besok mau dilanjutkan apa pelajaran ke-7 apa mau mengulang? Ayo tulis, siapa yang mau mengulang tulis nomor 1. Siapa yang mau lanjut tulis nomor 2, itu aja. Langsung tunggu.
Yang mau mengulang nulis 1. Kamu ngetik 1 aja. Kalau yang mau lanjut ngetik 2. Lalu saya hitung ada berapa orang. Lalu saya perbandingkan nanti. Lanjut 2. All. Ya, yang lain. Siapa ada lagi yang all? Kok banyak all? Yang I udah nggak mau ya, nggak mau ulang lagi ya. Ya udah, kalau nggak mau ulang lagi, langsung nanti kasih pelajaran ke-7. Ya. Nah, semua pakai all ya, semua all. Nggak mau ulang lagi, udah bosen ya. Tapi kamu harus bisa loh ya. Nah, kalau emang nggak mau ngulang, coba kamu belajar lagi, ya, dipelajarin lagi, ya. Soalnya nanti pelajaran ke-7 itu tulisannya banyak yang sama, ya. Kamu kalau nggak teliti bisa nanti keliru. Lalu sudah banyak mengajarkan siswa begitu. Oke, ya, berarti lanjut ya. Lalu nanti kasih kamu pelajaran ke-7 mengenai PDF-nya. Bacaannya biasanya pendek banget ya. Bacaan kalau pendek banget kamu bisa nulis sendiri sebenarnya ya. Waktu langsung terangkan kamu bisa nulis sebenarnya. Waktu langsung baca. 好，好，班长，我们的韩语课到此结束了呀。已经延长了13分钟呀，因为下一课就没有课了呀，谢老师生病。好，班长，好，同学们，大家晚上好。 好，谢谢老师。你们努力学习呀。谢谢老师，谢谢老师。再见。老师。好，谢谢。再见了。谢谢老师。好，谢谢。谢谢老师。谢谢同学们，大家。